Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prisa Ade Septilina, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 1 Rojoimo Wonosobo. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata saya pada modul 1.4. Adapun fasilitator saya ialah Bapak Fikron Al-Khoir. Selanjutnya ibu pengajar praktek saya ialah Ibu Siti Rohani. Berikut merupakan rancangan tindakan aksi nyata saya. Yang pertama, latar belakang dari aksi nyata ini adalah murid tidak menyukai peraturan karena selama ini jika mereka melanggar peraturan akan mendapatkan hukuman dan cenderung mempermalukan dirinya. Selanjutnya, tujuan aksi nyata ini yang pertama ialah menciptakan murid yang merdeka dan disiplin yang kuat. Kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang universal. Selanjutnya, tolak ukur dari rencana aksi nyata saya ini adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh guru dan siswa. Selanjutnya, yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan atau kesepakatan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, yang ketiga, ialah lini masa tindakan. Lini masa tindakan yang pertama ialah saya menghadap kepada kepala sekolah terkait gagasan pentingnya budaya positif dan kesepakatan di kelas maupun di sekolah. Serta meminta izin untuk melaksanakan diseminasi bersama dengan rekan guru. Selanjutnya, yang kedua, lini masa tindakan yang kedua adalah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat kesepakatan kelas. Selanjutnya, lini masa yang ketiga ialah memantau dan merefleksi serta mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, untuk lini masa tindakan yang keempat ialah mengumpulkan rekan guru untuk melaksanakan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Berikut merupakan dokumentasi dari diseminasi budaya positif yang telah saya buat dan juga pembuatan kesepakatan kelas. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Rojoimo, Ibu Antini SPD, dan kepada Bapak dan Ibu guru dari SD Negeri 1 Rojoimo yang saya hormati. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan kali ini kita berkumpul di lokasi dan kita pada kesempatan kali ini terima kasih sekali kepada Bapak dan Ibu sekalian telah meluangkan waktu dalam acara diseminasi budaya positif. Nah, di sini tujuannya adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman dari budaya positif. Kegiatan ini dilakukan yang pertama itu untuk memenuhi tugas aksi nyata pada modul 1.4 yaitu budaya positif dalam pendidikan guru penggerak angkatan 7. Kebetulan saya adalah sebagai calon guru penggerak di angkatan 7 diberikan tugas untuk melaksanakan diseminasi tentang budaya positif ini di sekolah kita. Kemudian untuk yang kedua, kegiatan ini juga bisa dilakukan untuk program nantinya aksi nyata pada modul PNM ya, yaitu tentang topik budaya positif. Jadi nantinya ke depannya Bapak dan Ibu guru sekalian yang sudah mempunyai PNM
dalam mewujudkan aksi nyata itu apabila nanti misalnya Bapak dan Ibu guru ada mengalami kesulitan atau apa, insya Allah bisa saya seperti itu. Kemudian, nah sebelumnya kita sebelum memulai budaya positif, kita mengambil filosofi terlebih dahulu dari Ki Hajar Bapak pendidikan kita. Nah, yang pertama di sini menurut Ki Hajar Dewantoro, mendidik dan juga mengajar itu adalah proses dari memanusiakan manusia. Dan kita perlu memerdekakan manusia. Jadi di sini siswa yang kita ajar itu harus merdeka. Makanya disebut sebagai sekarang kurikulumnya Merdeka Belajar. Sehingga di sini segala aspek kehidupan baik secara fisik dan juga mental dari murid-murid kita, siswa-siswa kita harus dimerdekakan. Kemudian di sini juga ada pemikiran selanjutnya dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu adalah tujuan pendidikan kita yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini tujuan kita juga harus membahagiakan anak. Jangan sampai dalam proses pembelajaran ini anak merasa dia sakit hati seperti itu ya. Jadi jangan sampai anak merasa sakit hati ataupun merasa tersakiti karena entah itu baik ucapan maupun secara fisik maupun secara mental dilakukan oleh kita dari guru seperti itu. Nah, di sini kita sudah masuk kepada budaya positif. Nah, budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman. Jadi tujuannya budaya positif ini yang pasti itu kita tujukan kepada anak. Ya, tujuannya agar anak memiliki rasa aman, nyaman, nah dalam proses pembelajaran di sekolah. Itu yang paling pasti. Mungkin dari Bapak Ibu Guru ada yang sedikit gambaran atau mungkin pernah melaksanakan budaya positif di kelas. Kira-kira mungkin Pak Marul pernah melaksanakan budaya positif entah apapun itu yang pernah dilaksanakan di kelas. Pernah insya Allah untuk budaya positif untuk sana saya menurut kelas biasakan anak berdoa pelajaran dan Terima kasih sekali. Tadi sudah disampaikan ada contoh budaya positif dari Pak Masud yang pernah dilaksanakan. Nah di sini penekanannya lebih pada penekanan pendidikan karakter ya Pak Maru ya. Bagus sekali ya. Jadi menanamkan karakter di mana kita melakukan kebiasaan doa sebelum dan juga setelah melaksanakan pelajaran. Jadi budaya-budaya positif seperti ini yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Selanjutnya, nah di sini adalah ada beberapa hal yang mendukung budaya positif yang ada di sekolah. Nah, jadi hal-hal berikut yang juga nantinya akan kita saling sharing saja nih. Jadi kita saling sharing, saling kita diskusikan bersama. Kira-kira bagaimana ke depannya supaya lebih baik lagi SP1 Rojoimo dan juga ke depannya kita sebagai guru juga bisa lebih melaksanakan tujuan pendidikan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dewan ya, yang memerdekakan anak, yang benar-benar kita pendidikannya betul-betul berpihak pada anak dan juga membahagiakan anak ya. Nah, yang pertama itu adalah hal yang mendukung budaya positif ialah disiplin positif. Kemudian kita juga membahas sedikit tentang dan restribusi. Selanjutnya teori kontrol guru. Kira-kira nanti dari kelima teori kontrol guru ini mana yang pernah kita laksanakan? Kalau menurut saya sendiri, saya pernah melaksanakan 5-5-nya. Pernah ada di sana. Nah,
bisa kira-kira oh saya berarti pernah menjadi kontrol guru sebagai ini dan sebagainya ya. Oh nanti bisa kita lihat ya bagaimana sebaiknya kita ya. Kemudian selanjutnya hal yang berikutnya ialah keyakinan kelas. Jadi di sini salah satu terutama aksi mata ya di PMN topik 9 kalau tidak salah tentang disiplin positif itu adalah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah nanti itu bisa diaplikasikan untuk dijadikan aksi nyata. Diharapkan untuk bapak-bapak ibu sekalian nanti bisa membuat itu. Kebetulan sepertinya untuk kelasnya Bu Wahyu sudah ya. Kemudian kalau untuk kelasnya dia fisik sudah ya dia alhamdulillah tadi sudah. Kemudian nanti seperti apa kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu nanti akan kita sama-sama pelajari bersama. Kemudian di sini juga ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Ya, ada hukuman, penghargaan dan juga konsekuensi serta restitusi. Apakah beda dari hukuman dan konsekuensi? Apakah kita pernah melaksanakan itu dan apakah itu baik untuk anak kita kira-kira? Itu kita mari kita diskusikan bersama. Ya. Nah, yang pertama disiplin. Nah, kita sering mengatakan kita anak-anak, marilah kita belajar dulu, kita berdoa supaya kita nanti bisa disiplin, berdoa dulu sebelumnya. Nah, apa itu disiplin? Kita sering menekankan kepada anak-anak kalian harus disiplin belajar, kalian harus disiplin, nah dan sebagainya. Apa itu disiplin? Mungkin Pak Syukur bisa membacakan apa itu yang dimaksud dengan disiplin. Disiplin yang bisa memperlihatkan diri sendiri yang disebabkan karena rasa tanggung jawab yang muncul dari dalam diri untuk melaksanakan dengan sesuai dengan nilai tanpa paksaan atau karena dihargai oleh siapapun. Terima kasih sekali kepada Pak Syukur. Nah, di sini penekanan kata pada kata tindakan dilaksanakan sesuai dengan hati nurani. Ya. Kalau bisa, disiplin itu benar-benar dari intrinsik anak ya. Jadi tidak ada kata paksaan dan juga hal ini disiplin diharapkan karena memang dia melaksanakan itu karena benar-benar dia ingin dihargai ya, dihargai oleh siapapun. Karena di sini kembali lagi penekanan kita pada tujuan pendidikan yaitu membahagiakan anak. Jangan sampai ada paksaan. Itu harapan dari dihajar dewan seperti itu. Nah selanjutnya disiplin itu karena merupakan suatu hal yang diyakini kebenarannya dan menjadikan seseorang bangga dan penghargaan untuk diri kita sendiri karena telah melakukannya. Jadi diharapkan anak itu benar-benar melakukan disiplin itu karena dia bangga. Saya bangga. Saya pada dasarnya anak itu memiliki keinginan sendiri, ya, keinginan sendiri untuk dia bisa disiplin, dia bisa mendapatkan penghargaan. Contohnya misalnya, anak itu mau belajar, ya, dia mau belajar, mau mendapatkan nilai yang baik. Nah, diharapkan di sini benar-benar dia dari intensif diri sendiri, dia tidak ingin belajar atau dia ingin disiplin itu karena penghargaan. Nah, karena supaya misalnya nanti diberikan ini supaya nanti diberikan bintang atau misalnya diberikan sejumlah uang seperti itu. Jadi diharapkan di sini anak-anak itu benar-benar memiliki kemampuan dan interaksi sendiri. Tapi perlu digarisbawahi di sini bukan berarti penghargaan atau hadiah itu tidak diperbolehkan. Boleh asalkan kita sebagai guru itu bisa apa ya, maksudnya bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai kita memberikan hadiah atau imbalan kepada anak yang global. Global maksudnya hadiah kepada anak, oh ya nanti ada ilustrasinya. Contoh misalnya
anak menjadi kecewa. Nah, hal itu kecewa dan nantinya disiplin tidak akan keluar dari dirinya sendiri. Kemudian untuk selanjutnya ada restitusi. Pak Diki bisa dibacakan apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya yang lebih kuat. Ini adalah pengertian restitusi menurut Diana Wilson ya. Nah, jadi di sini restitusi itu dilakukan apabila anak melakukan suatu kesalahan. Jadi diharapkan bagi kita guru dalam menengahi atau menyelesaikan permasalahan anak menggunakan restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid supaya dia bisa lagi. Nah, pada kembali lagi maksudnya pada posisi yang ada baik seperti itu, agar dia menjadi sosok yang lebih kuat dan dia menjadi orang yang memiliki percaya diri yang tinggi kembali. Nah, jangan sampai anak yang biasanya melakukan kesalahan itu dia akan jadi minder atau berkecil hati seperti itu. Jangan sampai itu akan mematikan rasa percaya diri. Selanjutnya untuk restitusi, penyelesaiannya itu terkenal dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama yaitu adalah menstabilkan identitas atau stabilitas identity. Nah, yaitu mengubah identitas anak dari dia yang merasa bersalah dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Nah, seperti apa? Nah, di sini ada sedikit ilustrasi videonya. Bapak dan Ibu lihat. Halo, selamat pagi semuanya. Maaf Pak, saya tadi gak ada kelas Pak. Saya ikut main. Waktu sekolah dulu, Bapak juga senang sekali bermain dengan teman-teman, apalagi bermain air. Di sini ada dua ilustrasi. Nah, di sini penekanannya adalah dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dari ilustrasi yang pertama itu kita bisa lihat di sini dari saya ulang. Di sini ada anak, dia melakukan kesalahan. Kemudian dia meminta maaf, saya diajak asal. Di sini penekanannya pada menstabilkan adalah perkataan yang dikatakan oleh Pak gurunya. Dia menstabilkan identitasnya. Jadi identitas dari siswa tadi yang dia gagal karena dia melakukan kesalahan. Bapak gurunya dia mengatakan seperti ini. Oh, waktu sekolah dulu Bapak juga senang sekali bermain air. Nah, teman-teman seperti teman-teman. Nah, apalagi bermain air. Ini seperti Pak Marul ya Pak ya. Oh iya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin Pak Marul pernah ya melaksanakan seperti itu ya Pak. Jadi Main air? ya pernah. Ya. Jadi di sini bagi anak yang pernah melakukan kesalahan, dia menstabilkan dulu emosinya. Nah, supaya anak itu kan biasanya kalau dia masih melakukan kesalahan, misalnya bertengkar atau apa, dia masih menggonggong. Dulu Pak yang salah, bukan saya dan sebagainya. Nah, di sini kita perlu menstabilkan emosi dia, ya, menstabilkan dari kesalahannya dia dulu. Nah, dengan menerapnya seperti itu, Bapak juga pernah melakukan
seperti ini. Nah, Ibu di sini itu mau masalahnya selesai. Yuk, mari kita sama-sama bersama-sama untuk menyelesaikan masalah, sama-sama mencari jalan keluar. Jadi pada dasarnya intinya itu adalah siswa kita mencari jalan keluar. Oke, selanjutnya, nah yang kedua, nah di sini untuk yang kedua dari segi restitusi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ya, jadi untuk yang pertama kita adalah menstabilkan identitas yang di sini. Kemudian yang kedua kita validasi tindakan yang salah atau validate the behavior. Nah, kita harus membantu mereka mencari pilihan yang lebih baik. Ya, pastinya pasti ada pilihan yang lebih baik lagi untuk memenuhi kebutuhannya tanpa melanggar kebutuhan orang lain. Ya, jadi tanpa menyakiti orang lain seperti itu. Berikut ilustrasinya. Ya, itu ilustrasinya. Jadi ceritanya ada satu anak yang dia alasannya karena lucu aja kalau melihat temennya yang satunya menangis atau ketawa seperti itu. Jadi dia merasa tidak nyaman seperti itu dan akhirnya karena tidak nyaman itu dia membuat teman yang lainnya. Nah, di sini untuk penekanan kata pada validasi kesalahannya. Nah, itu di sini kita harus memberitahukan kepada anaknya bahwa hal yang tadi dia lakukan itu adalah suatu kesalahan. Pada dasarnya anak-anak itu tahu kalau yang dia lakukan itu kesalahan seperti itu. Saya salah kalau begitu itu tidak baik, kalau menjelek-jelekan teman itu tidak baik. Nah, kita harus cari tahu intinya, mencari solusi bersama agar hal tindakan itu tidak menjadi lebih buruk lagi seperti itu. Ya, kemudian untuk yang ketiga itu adalah di sini kita menanyakan keyakinan atau belief atau kita bisa masuk kepada kesepakatan kelas yang pernah kita bawa. Jadi di situ seperti ada keterkaitannya dengan aksi nyata melakukan kesepakatan kelas, kita bisa mengimplementasikan apabila ada kesalahan dengan segitiga restitusi. Di sini tujuannya adalah menuntut murid-murid untuk memasuki kesadaran moralnya. Ya, di sini ada ilustrasinya. Halo, selamat pagi semuanya. Maaf Pak, saya tadi ada klasmen. Terus semuanya ikut main Pak. Waktu sekolah dulu, Bapak juga senang sekali bermain dengan teman-teman, apalagi bermain air. Kita ingat kembali yuk, nilai apa yang kita sepakati di kelas ini yang ada kaitannya dengan belajar. Semua orang belum bisa belajar dengan fokus dan nyaman Pak. Apakah dengan kondisi bahasa dan belajar seperti ini, semua orang akan bisa belajar dengan fokus dan nyaman? Tidak Pak, maaf. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Bersih-bersih kelas Pak. Hewan, ada apa?
konstitusi itu kan ada tiga, tidak semuanya bisa kita laksanakan ya, bisa maksud tidak harus tiga-tiganya kita laksanakan tahap-tahapan itu dalam menyelesaikan permasalahan anak. Seperti contoh tadi dari Pak Guru yang pertama, ilustrasi yang pertama itu kita langsung melaksanakan tahapnya, yaitu yang pertama yaitu validasi tindakan kesalahan dari anak, kemudian langsung yang kedua adalah tindakannya yaitu menanyakan keyakinan kelasnya ya, jadi dia menanyakan keyakinan. Jadi validasi untuk validasi kesalahannya itu dilakukan, tidak dilakukan. Jadi bisa kita laksanakan seperti itu. Kemudian untuk ilustrasi yang kedua, di sini, pada dasarnya masing-masing anak itu memiliki suatu impian atau yang ingin dia cita-citakan, seperti tadi yang ditanyakan oleh Manima ya tadi ya. Nah, kita bisa melakukan pencarian solusi dari kesalahan anak itu dari tokoh yang dia impikan atau cita-citakan. Nah, jadi tokoh-tokoh yang memiliki nilai-nilai moral yang baik seperti itu. Nah, itu apakah tokoh yang dia inginkan atau cita-cita yang dia inginkan itu sudah sesuai dengan hal yang kita lakukan. Jadi kita balik nanya kepada anaknya agar tujuannya nantinya kita bersama bisa menemukan solusinya ya, solusi agar permasalahan atau kesalahan yang telah dilakukan oleh anak itu bisa kita selesaikan bersama. Nah, di sini harapannya anak itu benar-benar timbul ya, jadi dia disiplinnya supaya dia dia disiplinnya supaya dia misalnya tidak mengikuti temannya, tidak berkelahi-lahi, tidak membuat berantakan kelas, itu betul-betul timbul dari hati dan unsur intrinsik sendiri, bukan dari unsur intrinsik misalnya karena dari guru seumpama atau mungkin karena dari teman ya, diharapkan seperti itu. Nah, selanjutnya di sini seperti yang tadi sudah saya sampaikan, di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, posisi yang pertama yaitu kita sebagai penghukum, kedua sebagai membuat orang yang merasa bersalah, kemudian yang ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nanti masing-masingnya kita coba saling mengoreksi diri sendiri, apakah kita pernah melaksanakan kelima-limanya atau mungkin mana yang perlu kita perbaiki bersama sebagai guru. Nah, yang pertama untuk tipikal seorang penghukum, mungkin berarti bisa membacakan tentang penghukuman. Seorang penghukum bisa menggunakan alat musik maupun perkataan. Biasanya guru berkata, yang pertama, patuhi aturan saya atau awas. Dan yang kedua, kamu selalu saja salah. Serta selalu pasti, selalu yang terakhir selesainya. Di sini ciri-ciri sang penghukum. Nah, biasanya dia memberikan hukuman secara fisik maupun verbal. Ya. Di sini patuhi aturan saya, kalau nggak awas kamu ya. Seperti itu. Kemudian kalau nggak kamu salah, ya, sudah melakukan itu kamu salah. Kemudian di sini selalu dan pasti selalu aja yang terakhir salah. Di sini penghukum itu penekanannya pada hukuman, ya. Hukuman itu di sini beda ya dengan dia memberikan hukuman atau konsekuensinya. Jadi kalau hukuman itu biasanya memberikannya itu tidak selaras dengan kesalahan yang dia lakukan. Contohnya, saya sendiri pernah melaksanakan sebagai seorang yang berkontak hukum, misalnya anak yang tidak mengerjakan PR itu saya suruh kamu keliling lapangan 4 kali supaya saya kayak banget ya. Nah, jadi kamu kalau nggak melaksanakan keliling lapangan 4 kali, ada korelasinya anak yang tidak mengerjakan PR dan keliling PR matematika barangkali ya dengan keliling lapangan 4 kali, ada atau tidak korelasinya? Ya, tidak ada.
sekali lagi membuat kacau, kamu akan bawa keluarga dari kelas. Dengan perkataan Pak Ejo, Adi terdiam dan tak berkata dia suka kamu. Setelah Pak Ejo kembali ke kelas, Adi terlihat coret-coret bukunya dengan gerak, wajahnya merah. Ibu sudah mempersiapkan permainan nih. Dari sini nanti akan ditentukan siapa yang presentasi duluan. Semuanya siap? Iya, sekarang giliran kamu ya. Maaf Bu, bahan presentasi saya belum selesai. Iya, apa-apaan kamu ini? Sudah dari minggu lalu kita bicarakan untuk presentasi, malah tidak kuat. Lupa lagi. Kamu kapan sih bisa ingat ada tugas? Sesudah semua temanmu presentasi, kamu ibu buku menyanyi di depan semua temanmu ya. Besok kalau lupa lagi, ibu beri hukuman lebih berat. Awas. Ya, di sini dari sama tadi dari Pak Tejo ya. Dari di sini anak-anaknya dia sebagai penghukum, nah dia menghukum anak yang usil di kelas. Nah, kamu kalau masih kayak gitu lagi kamu keluar kelas. Nah, di situ anak-anaknya sebagai penghukum tidak ada korelasinya ya. Mungkin nah, yang perlu dilakukan Pak Tejo ya introspeksi diri terlebih dahulu. Yang pertama mungkin pembelajarannya terlalu membosankan misalnya, jadi dia apa mungkin si anak ini butuh pendekatan secara khusus karena dulunya kalau di lingkungan itu dia pasti usil, nah kita bisa pindah seperti itu ya. Jadi di sini tidak ada korelasi antara hukuman dan juga kesalahan yang dia lakukan. Begitu juga dengan yang kedua, ini nggak ada hubungannya, nggak nyambung sekali ya. Dia tidak menyelesaikan tugasnya untuk presentasi, dia disuruh menyanyi, padahal tugasnya tidak ada menyanyi. Ya, jadi di sini diharapkan kita benar-benar anak itu, apalagi anak zaman sekarang yang bahkan kritis sekali ya, bapak ibu guru kritis sekali. Jadi kalau diusahakan kita memberikan sesuatu hal itu konsekuensinya yang sesuai yang selaras seperti itu. Ya. Selanjutnya teori kontrol guru yang kedua. Nah, yang kedua ialah membuat orang merasa bersalah. Nah, biasanya di sini posisi gurunya bersuara lembut. Nah, biasanya ibu kalau yang seperti ini ya. Nah, biasanya di sini membuat orang merasa bersalah dan menggunakan keinginan individual terlebih dahulu. Kemudian membuat orang lain merasa tidak nyaman dan dia merasa benar-benar saya merasa benar-benar bersalah. Nah, di sini efeknya dan akibatnya anak tersebut bisa menjadi rendah diri ya. Kemudian biasanya kata-kata yang keluar, itu sangat kecewa sekali kok sama kamu. Nah, contohnya bisa seperti itu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, kamu tuh kok naik dikandani susah banget. Nah, seperti itu. Kemudian atau contohnya gimana coba kalau orang tua kamu sampai tahu kalau kamu tuh berbuat sebegini. Nah, itu adalah membuat orang yang merasa bersalah. Saya sendiri, saya pribadi pun saya pernah merasakan seperti itu. Jadi anak kalau misalnya ya dikandani, nah itu kan ya Allah, astagfirullahaladzim, saya kecewa sekali, kamu lagi. Nah, seperti itu adalah guru yang teori kontrol yang kedua, yaitu membuat benar-benar dia merasa bersalah. Berikut ada ilustrasinya, kita bisa lihat bersama-sama. Oke, presentasi akan dimulai dari Mia ya.
takuti dari membuat rasa bersama itu, yaitu anak akan menjadi rendah diri, jadi rendah diri. Saya merasa bersalah sekali ya, seperti itu ya. Jadi diharapkan anak itu mentalnya itu tidak tertutup. Ya, kemudian di sini adalah posisi guru sebagai teman. Ya. Mungkin Bu Rizky bisa membacakan posisi kontrol teman. Guru berposisi ini tidak akan menjadi murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Mereka akan berkata, ayo bantulah Bapak ya, ayo kita tidak bantuan Bapak sama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Ya, di sini posisi kontrol guru sebagai kami ya. Jadi posisi kontrol guru ini benar-benar ya sebagai teman, dia menjadi sosok yang membuat nyaman, ya, nyaman bagi siswanya. Nah, nanti kita sama-sama diskusikan, kita pahami bersama kira-kira apakah posisi kontrol guru sebagai teman ini juga bagus untuk perkembangan anak ya. Kita lihat bisa ilustrasi berikut ini. Pagi, kamu kenapa terlambat? Maaf Pak, tadi telat bangun. Kamu ini dari mana tidur jam berapa? Jam 12 Pak. Ngapain aja kamu sendiri 12? Udah, besok jangan ulang lagi ya. Nah, sekarang kamu dulu San. Nanti dia obat, dia langsung kelas. Siap Pak, terima kasih. Ini Pak Gurunya sangat memposisikan dia sangat baik sekali. Walaupun murid yang melakukan kesalahan, dia tetap baik pada murid. Apakah itu memberikan efek yang baik juga kepada anak didiknya? Kita lihat bersama selanjutnya. Nah, di sini guru sebagai teman memiliki dampak positif dan juga negatif. Nah, dampak positifnya yang pasti terjalinnya hubungan antara guru dan murid yang pasti akan terjadi baik ya, jadi akrab. Misalnya contohnya yang melaksanakan tadi, buahnya udah lucu, sangat baik sekali. Nah, karena saya tadi salah aja dimaafkan sama buahnya nggak apa-apa, untuk boleh duduk walaupun saya datangnya terlambat. Nah, jadi terjalin hubungan yang baik antara guru dan murid. Nah, kemudian di situ hal yang dilakukan oleh guru itu juga dapat mempengaruhi anaknya ya, jadi bisa mempengaruhi anaknya. Namun di sini kontrol guru sebagai teman juga memiliki hal negatif. Nah, di sini murid akan kecewa, di sini kecewa seandainya misalnya kadang kita emosi kita tidak bisa stabil terus ya. Kebetulan contoh misalnya buah nilainya tidak apa-apa ya, tidak masalah. Nah, misalnya ada satu anak yang dia memang datangnya terlambat, kemudian tidak apa-apa. Misalnya anaknya namanya Windy. Nah, oh ya Windy tidak apa-apa, kamu sudah terlambat, boleh sekarang dulu ya. Wah, buahnya balik ya, saya boleh masuk, padahal saya datangnya terlambat seperti itu. Nah, kemudian suatu ketika Windy melakukan kesalahan yang sama lagi. Nah, kebetulan di sini buahnya sedang maksudnya emosinya sedang sedang kurang begitu stabil, bukan maksudnya emosinya tidak stabil, lalu maksudnya di sini sedang mungkin tidak sedang ada masalah apa-apa. Nah, tiba-tiba di sini saat ini dia terlambat, dia mengatakan, aduh ini kenapa kamu kok terlambat ya? Kamu sering sekali terlambat. Nah, maka akhirnya di sini posisi anak akan merasa jenguk, ini buahnya kayak kemudian apa namanya kemarin dari bapak Ustaz dari bapak ibu apa buahnya benci dengan saya. Nah, itu ada rasa kecewa seperti itu pada anak. Kemudian di sini juga ada
Jadi monggo kita sebagai guru bisa menyikapinya mana yang kita posisikan saat permasalahan yang mana dan bagaimana kita bisa memposisikannya supaya harapan kita adalah membahagiakan murid dan menjadikan murid menjadi anak yang baik terjangkau. Kemudian, di sini ada ilustrasi yang berikut. Baik, Bapak mendengar tadi kamu berkata kasar kepada adik, dan itu tidak sesuai dengan peraturan sekolah kita. Aku cuma bercanda kok, Pak. Tindakan kamu tadi merupakan pelanggaran yang satu, yaitu berkata tidak sopan kepada teman di sekolah. Sesuai peraturan yang ada di sekolah kita, konsekuensi dari pelanggaran level 1 adalah penulisan dari guru. Tapi, Pak, Ini adalah teguran lisan dari Bapak dan turun lagi. aku nggak mau begitu. Itu adalah ya. Jadi anak yang pertama tadi dia melakukan kesalahan ya sama Pak Guru, ya kan? Kemudian selanjutnya anak yang sama dia melakukan kesalahan lagi juga. Nah, dia ditindaklanjuti oleh Pak Burhan dengan lebih tegas ya. Pak Burhan di sini mengatakan peraturannya kan kayak gini, kamu berarti seperti ini. Nah, akhirnya timbul rasa kecewa. Anak jadi jawab, Pak Burhan kok seperti itu ya? Seperti yang tadi contohnya buah dia kemudian ya, seperti itu. Kemudian teori kontrol yang selanjutnya, nah di sini sebagai monitor atau pemantau ya. Di sini biasanya pertanyaan yang dilakukan oleh seorang pemantau peraturannya apa, periode pembangunan, sanksi atau konsekuensi apa yang seharusnya kamu lakukan kalau kamu melakukan kesalahan seperti itu. Nah itu kita ada di posisi guru sebagai seorang pemantau atau monitor. Ini ilustrasinya. Anak-anak, sudah jam sekolah. Ayo berbaris dalam waktu 20 hitungan. Bagus sih, Pak. Kamu berbaris tertib dan kukunya bersih. Kamu bisa dapati bintang. Kenzi, bagaimana peraturan mengenai kebersihan kuku? Lalu bagaimana dengan kuku Kenzi? Benar. Sekarang Kenzi pergi ke kotak bintang dan ambil 2 bintang Kenzi. Simpan di meja ini. Ya, nah di sini sebagai pemantau. Jadi di sini memang ada kesepakatan kelas terlebih dahulu. Kalau dia melakukan kesalahan, kesepakatannya dia akan berkurang 1 bintangnya. Nah di sini ini yang namanya konsekuensi. Jadi ada kesepakatan antara kesalahan dengan tindak lanjutnya yang dilakukan oleh gurunya. Berbeda dengan posisi kontrol itu sebagai penghukum yang tadi ya yang di awal. Jadi kalau misalnya anak bergerak tadi, kalau posisi kontrol yang di awal, anak yang melakukan kami di kelas keseluruhan tidak ada korelasinya, atau anak yang tidak mengerjakan PR disuruh lari di lapangan itu tidak ada korelasi. Oke, selanjutnya. Di sini adalah posisi guru sebagai manajer. Nah, di sini posisi guru sebagai manajer, guru mempersyaratkan murid untuk bertanggung jawab, ya, mempertanggungjawabkan atas perilakunya. Nah, itu balik lagi caranya kita tadi sudah belajar bersama tentang keberlapatan dari segitiga dan fungsi. Nah, jadi di tahap yang terakhir, nah, itu adalah bagaimana kira-kira solusinya bersama agar anak-anak bisa benar-benar mempertanggungjawabkan atas kesalahan yang pernah dia lakukan. Ya. Kemudian dari sini guru murid agar dapat menemukan solusi. Nah, menemukan solusi mempertanggungjawabkannya dari permasalahan yang dia lakukan. Nah, di sini guru juga berkolaborasi dengan murid untuk juga bisa memperbaiki kesalahan yang pernah kamu lakukan tadi secara bersama-sama. Kita bimbing seperti itu. Itu adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Di sini guru sebagai seorang manajer itu biasanya
kemudian atau jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ya, berarti misalnya kalau kamu meyakini bahwa menghargai teman, nah itu adalah hal yang baik. Nah, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya supaya tak bertengkar lagi dengan temannya? Nah, kemudian selanjutnya bisa dikatakan jika kamu memperbaiki ini, nah, hal yang menunjukkan apa tentang dirimu. Hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Sebab itu kemudian yang terakhir adalah apa rencana kamu kira-kira untuk memperbaiki hal ini. Contoh misalnya anak yang misalnya tidak sengaja, nah itu jika temannya dia sampai jatuh dan temannya itu menangis. Anak yang satu, enggak bu, saya kok nggak sengaja, saya nggak mau minta maaf seperti itu. Nah, kita bisa sebagai posisi kita guru sebagai manajer. Teman kamu itu kan sakit. Nah, walaupun kamu tidak sengaja, kira-kira hal apa ya untuk memperbaikinya supaya teman yang tadi tidak sengaja langsung tinggal itu berhenti menangis. Kan sakit kan kalau menangis itu kan kasihan dia. Kita bersama-sama mencari solusi jalan pada anak agar dia bisa memperbaiki kesalahan. Baik, sekarang silakan kalian baca dulu secara mandiri bacaan bunga satu. Tadi, kamu pasti punya alasan melempar dua kertas ke teman-teman kamu saat di pelajaran. Nanti, selesai di pelajaran, kita ngobrolkan. Bapak ingin dengar apa yang membuat kamu melakukan itu. Baik Pak. Nanti, bisa kasih tahu Bapak alasan kamu tadi. Sengaja Pak. Lucu soalnya melihat ekspresi teman-teman. Mendengarkan yang tadi. Tapi bagaimana ya kira-kira perasaan teman-teman? Tergantung Pak. Apa keyakinan kelas kita? Menghargai semua orang. Apakah Adi sudah terlihat seperti itu? Bagaimana agar Adi bisa terlihat seperti itu? Minta maaf kepada teman dan Bapak. Lalu saya juga akan berhenti membantu teman saat jam pelajaran Pak. Apakah Adi punya solusi lain untuk bisa mendapatkan kesenangan namun tetap menghargai orang lain? Bermain bersama teman saat jam istirahat atau tidak ada pelajaran. Kalau Bapak mengadakan bermain peran lagi seperti semester bermain, bagaimana Pak? Seru sekali waktu itu. Baik, Bapak hargai usaha Adi untuk memperbaiki diri. Terima kasih juga sarannya ya Adi. Bapak akan coba pertimbangkan. Setiap orang Oke ya, di sini. Nah, di sini posisi Pak Guru di situ sebagai manajernya. Kembali lagi betapa pentingnya korelasi antara pelaksanaan segitiga restitusi dengan kesepakatan atau keyakinan kelas ya. Jadi memang sangat penting untuk melaksanakan restitusi kita bisa membuat yang awalnya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Selanjutnya di sini hal yang dibawa punya adalah dia juga memfasilitasi anak, yaitu pada dasarnya anak itu memiliki kebutuhan yang sangat penting yaitu kesenangan ya. Nah, jadi diwadahi ya. Jadi apalagi ya murid-murid SD ya itu masih senangnya ya mainan ya bulanan itu memang kegiatannya kebiasaan. Nah, tadi hal yang dilakukan usilnya dia melempar. Nah, itu karena dia memang butuh kesenangan. Nah, jadi diwadahi kesenangannya, disalurkan waktu yang tepat ialah saat istirahat, tidak boleh kalau itu mengganggu temannya. Nah, kemudian di sini dia juga umpan baliknya, jadi nggak cuma saran ya kita berbagi anaknya aja. Nah, mungkin kita juga perlu introspeksi di sini, kita refleksikan apakah kita memiliki kekurangan atau kesalahan dalam pembelajarannya. Oh ternyata anak itu suka saat kita modal pembelajarannya yang bermain atau apa, itu mungkin bisa ditambah atau lebih daripada ya.
berkomitmen terhadap tugas, Bu. Bagaimana menurut Mia komitmen kamu pada tugas hari ini? Aku masih belum komitmen, Bu. Soalnya tadi aku gak bisa presentasi karena aku mengerjakan tugas. Kira-kira apa yang kamu lakukan agar tidak lupa mengerjakan tugasnya? Tanya sama mama. Kalau tugas sekolah, tanggung jawabnya Mia atau mama? Tanggung jawab Mia, tapi Mia suka lupa, Bu. Apa yang membuat Mia ingat tugas yang ibu kasih sebelumnya? Soalnya langsung aku kerjain. Kalau tugas membuat bagian ini, kenapa bisa lupa? Soalnya aku selesai kelas langsung nonton. Kalau begitu, apa yang bisa Mia lakukan agar tidak terulang lagi? Langsung dikerjain kalau ada tugas, Bu. Bisa Mia coba? Bisa, Bu. Bagus. Ibu hargai usaha Mia. Kalau kamu berusaha ya. Besok Mia akan tetap mempresentasikan tugasnya di depan teman-temannya ya. Di sini, jadi walaupun Mia melakukan kesalahan, di sini tidak menjudge Mia harus seperti ini, tapi kita berdiskusi bersama anak dalam menyelesaikan solusinya. Yang tidak, dia benar-benar memang melaksanakannya itu intrinsik dari motivasi diri dalam sendiri, yaitu dalam hatinya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah di sini berarti kita mengikuti dari teori motivasinya. Masing-masing anak itu melaksanakan suatu perbuatan itu karena 3 teori motivasi ini menurut Dan Bosan. Nah, yang pertama dia melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan, ya, dihindari hukuman. Jadi dia nggak melakukan ini karena dia takut kalau nanti terkena hukuman. Selanjutnya yang kedua, karena ini atau imbalan. Nah, sementara yang ketiga ialah karena dia ingin menjadi orang lain, menjadi seseorang yang dia inginkan, yang dan untuk menghargai dirinya sendiri sesuai dengan nilai kebajikan yang dia percaya, seperti itu. Ya, selanjutnya di sini posisi guru sebagai manajer, tugasnya di sini adalah mengatur perilaku dari seseorang, di mana kita diharapkan menjadi murid untuk mengatur dirinya sendiri. Selanjutnya, seorang manajer juga bukannya memisahkan diri murid dari kelompoknya, tapi dia bisa mengembalikan murid yang telah melakukan kesalahan itu sendiri kepada kelompoknya agar dia menjadi pribadi yang lebih kuat dan juga lebih baik. Jadi dia tidak menjadi anak yang rendah diri yang mentalnya jatuh. Di sini dari sini yang semua juga perlu dilakukan adanya keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas adalah sebuah ketetapan atau aturan kelas yang telah disepakati dan telah dijelaskan bersama. Jadi disepakati bersama, bukan satu arah saja, yaitu seperti peraturan dari guru, tapi keyakinan anak-anak juga bersama-sama membuat sesuatu hal, nilai-nilai kebajikan yang perlu diyakini bersama. Ya, jadi kesepakatan itu akan diterima oleh seluruh siswa. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan keyakinan pembuatan kesepakatan kelas di kelas saya. Jadi yang pertama, anak-anak diminta untuk menuliskan kira-kira kesepakatan kelasnya apa saja. Nah,
Jadi kesepakatan yang sama itu yang berbeda kita kelompokkan menjadi satu ya, biar memudahkan kita dalam menulis kesepakatan dan kita seperti menyortir. Selanjutnya, setelah kita sudah sortir kesepakatan kelas itu, butir kesepakatan kelas. Setelah sudah muncul butir kesepakatan kelas, monggo Bapak Ibu guru bisa memvariasikan bentuk kesepakatan kelasnya seperti apa. Dan yang terakhir, masing-masing dari siswa diminta untuk menandatangani. Nah, seperti ini. Nah, contohnya, jadi masing-masing anak ini bukti. Saya sudah sepakat, saya sudah taken di situ. Nah, kalau saya meyakini kesepakatan kelas kita di kelas 3 seperti itu. Jadi kita bisa kembalikan. Nah, kita sudah sepakat seperti ini. Seperti itu ya. Ini anak-anak senang sekali. Ya, seperti itu. Ini adalah contoh kesepakatan kelas yang kelas membuat. Di sini, ini ada ilustrasi sedikit tentang penghargaan. Bagaimana kita mensikapi dalam melaksanakan penghargaan kepada anak atau siswa. Mari kita sikapi bersama ilustrasi ini. Saya kesel Pak, saya harus gitu. Oke, kalau kamu tidak menggunakan tiketnya, Bapak dan kamu akan dibuat bapak. Aku lagi mau pakai lagi, tapi bisa ya Pak, saya bisa dari kompensasi. Di sini penghargaan. Jadi anak itu melakukan hal itu karena dia dapat penghargaan. Jadi dia ngelakuin lagi karena dia ingin dapat penghargaan lagi, ya. Nah, seperti itu. Jadi berturut-turut. Nah, di sini pemberian hadiah, bisa berupa apresiasi. Jadi diharapkan guru itu memberikan hadiahnya itu bisa berupa apresiasi. Atau kalau misalnya guru itu memberikan hadiah atau penghargaan, ya jangan diberikan di awal. Besok kalau yang ranking 1 Bapak kasih 100.000 ya. Itu anak berguna ya. Kalau misalnya saya besok jadi ranking 1 dapat 100.000 deh, itu kan diharapkan boleh memberikan penghargaan atau hadiah seperti itu, tapi di akhir. Jadi surprise untuk anak ya. Jadi jangan sampai anak merasa kecewa kalau sampai dia persaingannya jadi tidak baik seperti itu dengan temannya ya. Kalau di akhir, dia memang benar pintar, dia memang banyak mendapatkan pemberian atau hadiah itu. Jadi monggo Bapak dan Ibu bisa memberikan penghargaan atau hadiah itu sebaik mungkin, sepas mungkin untuk dari sisi keluarganya. Nah, kemudian di sini pemberian dukungan tadi sudah saya sedikit singgung. Nah, dalam pemberian dukungan di sini itu tidak ada korelasi yang logis antara solusi dan juga kesalahan yang sudah dibuat. Nah, sementara di sini ada konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi di sini ialah sebuah keadaan di mana terdapat kesepakatan ya dalam bentuk tanggung jawab yang sudah bisa diprediksi oleh murid dan juga guru. Nah, contohnya kalau misalnya saya berhasil kelas, misalnya kelasnya jadi kotor atau tak, konsekuensinya jelas. Berarti dia harus memberitahukan kelas, jadi logis seperti itu. Kemudian di sini, intinya jika solusi sudah diberikan kepada murid, dapat murid itu dapat memperbaiki kesalahannya, bukan hanya sekedar menjalankan sanksinya. Maka berarti restitusi itu sudah benar-benar terjadi. Di sini pula suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dirinya. Jadi kalau keyakinan itu memotivasi diri secara intrinsik, seseorang akan lebih tergerak bersemangat dalam menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian aturan. Karena di sini kalau keyakinan kelas itu ya saya juga itu punya ide kemarin menuliskan kalau yang ini di kelas kita itu seperti itu, daripada serangkaian laporan
dalam kelas seperti itu. Tapi kalau kita di sini lebih kepada keyakinan kelas, yuk mari kita sama-sama di sini. Contohnya adalah dari guru sedang belajar di depan. Jadi lebih sedikit halus seperti itu dari segi perkataannya. Itu saja kiranya budaya positif yang bisa saya sampaikan diharapkan di sini untuk kita bersama-sama saling bagaimana agar
Dan tadi siapa yang menuliskan itu Rahman? Ya betul, ada beberapa yang bilang seperti itu. Nah ya sekarang kita ubah kata tidak mencontek saat ujian atau saat tes. Nah itu dengan kalimat yang positif. Berarti kita harus sepakat, kita harus bagaimana? Saat belajar. Nah dibalik, jangan pakai tidak. Berarti saat pelajaran kalian harus bagaimana?
Stop dulu deh. Kemudian